Kalau ada yang bilang kenapa semuanya harus dikaitkan dengan Rothschild, apakah ini cocok logi? Ya pakai logika aja gitu. Pada zamannya Rothschild merupakan dinasti banking terbesar di dunia pada zamannya. Apa yang membuat Rothschild gak kepikiran buat dapetin saham di private bank swasta yang akan mengendalikan keuangan Amerika? Dia merupakan orang terkaya di dunia. Dia merupakan orang yang punya bank terbesar di dunia pada zamannya gitu. Dengan diberikannya hak untuk menciptakan uang, ya mereka mencetak uang dengan masif, dan setiap uang yang dicetak itu bukan tanpa akibat. Setiap uang yang dicetak itu akan dibayar oleh semua orang yang menggunakan US dollar dengan tax, dengan pajak sampai selamanya. Karena kalau kita lihat jam hutang dunia itu merupakan jumlah uang yang tidak mungkin dibayar karena terlalu besar. Dan tiap detiknya pun bertambah dengan jumlah yang besar. Tidak mungkin hutang-hutang di dunia terbayar kecuali ada the Great Reset. Kecuali memang yang pemberi hutang itu mengampuni semua hutang yang ada di dunia. 97% uang yang ada dalam peredaran itu merupakan hutang. Jadi nggak ada uangnya, cuma hutang aja. 3% merupakan jumlah uang yang ada fisiknya. Semakin banyak orang berhutang, semakin banyak jumlah peredaran uang di dunia. Karena prinsipnya hutang adalah uang. Di saat saya mau berhutang ke bank untuk beli rumah, maka bank akan menciptakan uang yang baru. Di saat si B mau ngutang untuk beli kapal pesiar, bank akan menciptakan uang yang baru lagi. Artinya semakin banyak orang berhutang, semakin banyak jumlah uang di dunia. Karena hutang sama dengan uang, padahal seharusnya kan hutang itu didapatkan dari uang yang bank punya, tapi enggak. Saat orang di Texas misalnya berhutang, bank nggak pakai uangnya bank order minta uang ke The Fed. Ya akhirnya The Fed ciptakan uang, yang artinya setiap ada orang ngutang, uang bertambah. Aneh kan? Semakin banyak uang diciptakan, semakin banyak bunga juga yang harus dibayarkan. Dan pembayaran bunga ini banyaknya pasti akan dibayarkan oleh orang-orang yang bukan the top 1% di dunia. Yang ngutang ini kebanyakannya, kalau dijumlahin, pasti banyaknya orang-orang yang bukan top 1%. Meskipun yang kaya juga ngutang ya. Tapi ini kita ngomongin top 1%. Yang bayar bunga pasti bukan orang-orang yang top 1%. Justru yang menerima bunga adalah orang-orang yang top 1%. Anehnya, bank itu minjemin duit ke orang, dia dapat untung lewat bunga, padahal uangnya itu uang The Fed yang baru diciptakan, itu bukan uang yang dia simpen. Dia dapat untung, tapi dia nggak pakai modal, dan untungnya nggak sedikit gitu. Pembayaran bunga dari orang-orang yang berhutang ini merupakan juga sebagai transfer kekayaan dari si miskin ke si kaya. Karena si pemberi hutang ini kan pasti orang-orang yang punya bank ini orang-orang kaya toh. Pembayaran hutang, semakin banyak hutang, semakin banyak bunga, adalah proses transfer kekayaan dari si miskin ke si kaya yang membuat gap inequality antara si kaya dan si miskin semakin besar. Inilah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini membuat semakin besar jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin karena pembuatan hutang tadi, karena pembayaran bunga tadi. Karena saat ada orang yang berhutang, ada bunga yang harus dibayarkan. Saat ada negara yang berhutang, ada pajak yang harus dibayarkan oleh warga negaranya. Ekonomi liberal ini terasa hebat, terasa membawa banyak perubahan kepada dunia karena saingannya adalah ideologi yang lebih cacat, ideologi sosialis yang terbukti buruk, yang juga dibentuk oleh orang yang sama sebenarnya. Memang sosialis ini memang diciptakan sebagai decoy produk untuk membuat ekonomi liberal kapitalis terlihat tidak ada tandingannya. Memang statistik GDP naik, semua naik, tapi apakah itu mereflek kepada kesejahteraan rakyat di bawah? Belum tentu statistik yang naik itu pertanda kesejahteraan. Malah mungkin naiknya statistik itu merupakan pertanda makin melebarnya jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Itulah ekonomi liberal. Nah, siapa yang paling untung dengan sistem hutang ini? Siapa yang paling jackpot? Siapa yang paling untung? Ada yang untung banyak. Yang paling untung adalah orang yang mempunyai akses untuk dapat hutang pertama kali. Seandainya gue merupakan orang yang dapat akses hutang bank pertama kali di awal-awal, gue sangat beruntung. Kenapa? Karena gue dapetin uang gratis untuk bisa beli barang di harga sebelum inflasi. Ya kan? Coba pelan-pelan dipikir. Kalau gue dapat uang di pertama-pertama nih, sebelum semua orang dapat hutang, gue dapat duluan. Gue kan dapat free money nih. Gue bisa beli barang apapun dengan harga normal sebelum inflasi. Gue dapat hutang di tahun 70-an 1 miliar. Itu kan besar tuh. Gue bisa beli tanah terserah gue, Pondok Indah kek, Tebet kek,
murah-murah semuanya kok. Toh gue yakin karena ada uang yang diciptakan baru ini, yang gue beli tanah di mana-mana ini, pasti harga tanah ini bakal naik ke depannya karena bakal inflasi. Yang rugi adalah orang yang dapetin utang belakangan terus mau beli barang yang ada. Yang tadinya harusnya dapat tanah di Tebet 500 juta, begitu udah banyak yang ngutang, udah banyak yang beli, udah keburu inflasi, tanah tadi udah jadi 2 miliar. Yang artinya dia mesti ngutang 2 miliar dibandingin sama orang yang sebelumnya ngutang cuma 500 juta buat dapetin barang yang sama. Meskipun ada bunganya, tapi pasti bunganya tidak sebesar untungnya. Jadi hutang ini membuat orang beruntung jika dia dapat akses hutang pertama-tama, tapi hutang ini membuat buntung jika dia dapat akses hutang belakangan. Ada yang bilang, jangan ngutang, jangan riba. Bener, nggak salah. Masalahnya, sistem ini merupakan sistem yang sangat jenius. Sistem ini membuat lo tidak berhutang. Kenapa? Karena saat lo nggak berhutang pun, harganya akan naik. Karena apa? Karena udah ada yang ngutang duluan. Orang yang ngutang duluan itu yang bikin inflasi. Lo yang nggak ngutang, nggak bisa. Karena udah kena inflasi. Barang yang dibeli kan sama-sama kena inflasi semua. Lo yang nggak mau berhutang ya bagus, keren, tetapi barang-barang yang lo mau beli pun sudah kena inflasi. Jadi ujung-ujungnya kalau lo mau dapetin barang itu, lo harus ngutang juga. Ini membuat tidak mungkin, hampir bisa dibilang susah banget untuk orang tuh nggak ngutang. Gue nggak bilang bahwa negara salah ngutang terus, gue nggak bilang. Kenapa? Karena sistem ini membuat memang kita harus berhutang. Karena inflasi ini membuat siapapun harus berhutang untuk dapetin yang dia mau. Karena inflasi, lo nggak bisa nggak join di sistem ini. Ini merupakan sistem MLM Ponzi scheme terbesar di dunia dan membuat seluruh makhluk hampir menjadi membernya.